Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, hari Minggu tanggal 16 Juni tahun 2024. Kita tetap bersyukur selalu kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Ya kan? Amin. Karena kalau kita melihat ayat firman Tuhan yang menjadi ayat emas kita tahun ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Jadi melayani Tuhan itu tentu didorong oleh perasaan hati yang yang rajin untuk beribadah kepada Tuhan, ya, yang roh yang tidak pernah padam dalam kehidupan kita. Amin. Saya ingin kita selalu ingin diberkati Tuhan dengan firman Tuhan, saudara-saudaraku, ya. Amin. Karena firman Tuhanlah yang membuat pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita. Ada buah-buah dalam kehidupan kita. Kalau kita menanam pohon misalnya kan, pohon yang kita harapkan, pohon mangga misalnya kan, tentu pasti kan kita ingin pohon itu akan berbuah. Betul tidak? Ya kan? Tentu ya. Tentu tiap hari, tiap saat kita rawat pohon itu dengan sebaik mungkin. Tidak usah jauh-jauh saudara-saudara ya. Ini tidak direncanakan, tidak sengaja. Ya, saudara lihat ya di tempat kami tinggal ini ada pohon pepaya. Ya kan? Pohon pepaya yang tahu-tahu tumbuh dan sudah ada buah-buahnya dan terlihat sudah ada sedikit, ada satu buah yang mulai agak kelihatan mulai ada kuning dikit, ya kan? Ya kita tentu bersyukur, mulai itu senang ya, apalagi Tuhan, ya kan? Apalagi Tuhan. Tadi pagi saya dengar juga khotbah online itu, saudara, kita penting selalu dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, dekat dengan Bapa. Kenapa? Karena kalau kita dekat dengan siapa, itu akan mempengaruhi kita. Betul saudara-saudara, ada pengaruhnya, pasti ada. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin sifat karakter Tuhan itu akan mulai hidup dalam kehidupan kita. Tentu ya, kita tetap buka hati. Amin. Karena kekristenan itu bukan agama formalitas, saudaraku. Kekristenan itu adalah bagaimana kita terus menjalin hubungan kita dengan Tuhan dan mengerti Tuhan. Itulah sebabnya pagi ini, di hari Minggu ini, ya Bapak Ibu yang juga menonton video khotbah ini, saya mengambil tema khotbah yang berjudul memiliki kepribadian seperti Yesus. Ya, ayat emasnya terambil dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga. Buka bersama-sama Yakobus pasal 3. Kita akan bergantian membaca mulai ayat 13 sampai dengan ayat 18 untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk sekali lagi bangkit berdiri. Mari sama-sama kita akan melihat Yakobus pasal yang ketiga, mulai ayat 13 sampai dengan ayat 18. Kita akan membaca bergantian. Judulnya yang ada di Alkitab, Hikmat yang dari atas. Saya lebih dahulu baca. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Katakan amin, silakan dulu saudara-saudara. Saudara, surat Yakobus ini ditujukan kepada seluruh umat Tuhan. Haleluya. Tidak secara spesifik, tetapi benar-benar secara khusus hanya untuk umat Tuhan. Ya, tidak jemaat tertentu seperti Filipi yang dibuat oleh Paulus atau Efesus atau Tesalonika, tapi untuk umat Tuhan, artinya untuk kehidupan orang percaya. Ya, saudara-saudara. Kalau saudara jeli dari ayat 13 sampai ayat 18 ini ya, kita akan melihat satu
kontradiksi di sini. Ya, ada satu kontradiksi, sesuatu yang datangnya dari Tuhan, tapi sesuatu ada juga yang datangnya dari dunia. Jadi ada semacam apa? Kontradiksi, ada satu pertentangan. Ya, setiap Jumat kita selalu baca kitab Amsal kan, ya kan? Secara umum kalau kita baca Amsal, ada dua jalan, atau dua tipe, atau dua tips, ya kan? Dua solusi, dua cara yang selalu ditujukan oleh ayat-ayat firman Tuhan dari setiap kitab Amsal, ya kan? Ya kan? Orang yang begini pasti begini. Tetapi orang yang begini pasti begini, ya kan? Kita suka baca begitu. Terakhir seperti kayak hari Jumat kemarin. Nah, saudara, puji Tuhan, ya. Ini yang Tuhan taruh di hati saya, saudara-saudaraku ya. Ya, bukan karena ada hal-hal yang sudah kita alami, ya. Walaupun itu juga bisa menjadi satu pemicu, tetapi bukan itu. Tapi benar-benar saya minta hikmat dari Tuhan. Karena waktu membuka Alkitab, saya sebetulnya tidak mau bicara tentang hal ini. Saya mau bicara juga tentang Kain dan Habel. Tetapi ini ternyata bersentuhan juga. Ya kan? Kita tahu bersama cerita tentang Kain dan Habel. Saya pernah khotbahkan itu sudah lama, tapi saya kepingin sampaikan lagi dari perspektif yang lain. Tapi ternyata saya ditujukan dengan ayat firman Tuhan ini. Nah, saudara, puji Tuhan. Pelajaran firman Tuhan dari Rasul Yakobus ini sangat berguna dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ya, kita tidak boleh abaikan. Dengan jeli ya, karena membaca Alkitab, membaca firman Tuhan ini benar-benar kita mohon tuntunan Tuhan. Karena kalau kita jeli, ada dua hal yang diperlihatkan dalam surat Yakobus ini. Sesuatu yang datangnya dari Tuhan dan sesuatu yang datangnya dari dunia. Tinggal pilihan kita harus tepat. Ya, oke, saudara. Penekanan atau poin penting di sini, kalau bahasa sekarang, kalau nggak salah, kalau saya salah, ada namanya POV ya, point of view, ya kan? Bahasanya sekarang ya, saya juga harus lihat begitu, ada mengikutilah sedikit trademark atau perkembangan zaman, point of view. Jadi poinnya tuh di sini. Nah, sasaran ini. Ternyata kalau saya melihat penekanannya di sini atau poin penting adalah hubungan yang baik. Bagaimana hubungan yang baik antara sesama ada di sini, dan tentu yang tadi saya bilang di awal menyangkut dengan tema bagaimana kepribadian kita yang tentunya nanti akan bersentuhan dengan yang namanya karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi saudara-saudara, poin penting di sini bagaimana hikmat yang dari atas itu benar-benar meresap dalam kehidupan kita. Amin. Kita datang ke gereja bukan karena kewajiban. Ini yang selalu saya tanamkan kepada setiap kita. Tapi karena kerinduan kita kepada Tuhan. Amin. Kalau kita datang karena kita cinta kepada Tuhan, kita rindu kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, saudara pasti akan lempeng. Orang bilang itu lempeng apa? Happy gitu, akan senang, ya kan? No problem gitu. Ibadah gitu. Kita mau datang karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin. Dan selalu saya juga bilang, jangan jadikan Tuhan itu semacam apa ya? Banser, enggak banser, ya, dipergunakan pada waktu kondisi darurat. Nggak boleh kita begitu. Ingat asa-asa kita kemarin apa? Menipu diri, menipu Tuhan, sesat. Ya kan, kalau kita saat kita menipu Tuhan, ya kan? Nah, tapi perlakukan Tuhan itu benar-benar manis, ya kan? Benar-benar indah. Amin. Amin. Karena Dia seperti begitu. Nah, saudara, sekarang sebelum saya masuk kepada tiga hal yang akan saya bagikan pada hari ini, ada satu pertanyaan yang saya ingin lepaskan kepada kita semua. Ya, tentu kalau saya sebagai gembala di tempat ini, saya lebih memang cenderung untuk banyak mengajar kepada kita semua. Pertanyaannya begini, saudara, ya. Apakah kita sudah memiliki sepenuhnya hati atau kepribadian seperti Tuhan Yesus? Tidak usah dijawab, tapi biar jadi satu pertanyaan penting banget untuk kita. Ya, apakah kita sudah sepenuhnya memiliki hati seperti Tuhan Yesus? Ingat saudara-saudaraku ya, tujuan keselamatan adalah supaya kita serupa segambar dengan Allah Bapa. Amin. Dan itu dipertontonkan dalam kehidupan pribadi yang namanya siapa? Yesus Kristus. Ya kan? Itu sudah final keselamatan. Ya kan? Nah, sekarang kembali kita bertanya, apakah kehidupan Yesus hanya sekedar jadi pengetahuan bagi kita, atau benar-benar kita mau mencontoh seperti Dia? Ada satu kisah dalam Injil Lukas, ya saudara-saudaraku, sebelum saya akan masuk kepada tiga hal,
kita ingat ada seorang bernama Zakheus, ya kan? Tentu jemaat Tuhan Pak David sudah tahu siapa Zakheus, ya. Seorang yang bisa dikatakan lintah darat, ya kan? Lintah darat. Memang dia pegawai orang pajak pada waktu, tapi ya sudah seperti kayak lintah darat, saudara-saudara, ya. Tapi lihat, waktu dia berjumpa dengan Yesus, ada hati yang terbuka untuk Tuhan, dan Tuhan menerima dia, dan dia mengalami satu namanya pertobatan yang luar biasa. Ada lahir baru dalam kehidupan dia. Amin. Ya kan, saudara boleh baca sendiri itu. Nah, sekarang saudara-saudaraku, saya ingin mengatakan begini ya. Dari pertanyaan tadi saya sampaikan kepada kita semua, ya kan? Memang pasti belum sempurna kita, betul? Ya kan? Pasti belum. Tapi satu hal yang sangat penting, kita mau terus berbenah diri. Amin. Berbenah diri bukan saja memperbaiki sifat karakter kita supaya kita sama seperti Tuhan kita, tapi berbenah diri agar kita juga tidak mencintai dunia ini. Haleluya. Tapi itu nanti ke depan, saudara. Nanti untuk mungkin topik selanjutnya saya juga akan kembali bahas bagaimana menyikapi kehidupan di dunia ini yang semakin hari semakin jahat. Nah, kita sudah masuk waktu doa Jumat itu, dan saya sudah masuk semua dalam benak saya, ya, bagaimana kita menyikapi kehidupan nanti 5-10 tahun lagi, apa yang dunia akan terjadi, ya kan? Ya kan, kita nggak tahu, belum tahu ya bagaimana itu. Nah, saudara, jadi bagian penting pada pagi ini yang saya ingin katakan kepada kita semua, ya, untuk kembali kepada ayat bacaan firman Tuhan, bagaimana ya sepenuhnya kita mau membuka hati kita sehingga hikmat yang dari atas itu tidak menjadi sia-sia, saudara-saudara. Ya, tidak jadi sia-sia. Tuhan kan sudah anugerahkan kehidupan kita yang sangat luar biasa. Amin. Kita masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat, itu luar biasa. Saya, saudara, hampir setiap pagi nih, ya Bapak Ibu yang saya kasih, hampir setiap pagi setelah doa sendiri, saya buka pintu dan saya lihat semua agak gelap dan belum ada yang buka pintu. Saya buka pintu dan saya mengangkat tangan, saya katakan, terima kasih Tuhan untuk alam semesta ini. Saya bilang begitu. Terima kasih Tuhan untuk udara, untuk angin, untuk fasilitas kehidupan Engkau berikan, untuk air, untuk itu. Saya ngomong begitu, saudara. Terima kasih untuk pohon-pohon, buah-buahan, tanaman-tanaman. Saya bilang begitu, saudara. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Engkau berikan. Saya berdiri di depan saudara, tapi saya pasti nggak ada orang yang lewat dulu ya. Itu rasa syukur saya kepada Tuhan. Itu. Nah, saudara, 3 hal yang saya ingin bagikan pada hari ini, bagaimana kita akan melihat hikmat yang dari atas ini benar-benar kita mau tangkap. Amin. Kita mau tangkap. Kalau yang dari dunia, tidak. Aku sudah putus dengan dunia. Aku memang masih tinggal di bumi, ya. Tapi aku bukan orang bumi. Aku bukan orang dunia. Aku orang surga. Amin. Yang datang ke dunia untuk sekedar merantau. Ya kan, merantau, dan nanti aku akan kembali lagi ke rumah Bapa. Amin. Haleluya ya. Jadi mungkin kekuatan ini bisa dibagikan kepada Mama Dina juga ya kan. Happy aja Mama Dina ya. Hadapi aja dengan enjoy ya. Nanti kita akan cari waktu untuk telepon ya. Dan tetap doakan ya. Enjoy aja. Memang manusiawi kita pasti ada sih ya, namanya kan kita pasti ada sedikit cuma ketakutan. Tapi itu hanya kadang-kadang bukan dari hikmat dari dunia, itu dari setan-setan dari manusia ya. Itu nggak suka mempengaruhi kita. Tapi saya percaya semua pasti ditolong Tuhan. Amin. Khusus untuk Mama Dina. Oke. Nah saudara, hari ini 3 hal saya bagikan secara cepat. Saudara, kita lihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya. Yang pertama, saya ingin berkata begini. Yang pertama, dan ini bisa jadi catatan kita semua. Nanti juga ini akan dirilis ya, akan diedit oleh Pak David. Yang pertama, saudara-saudaraku, semakin kita mengenal kebenaran, ya, maka semakin hidup kita mau seperti Yesus. Bisa katakan amin? Amin. Semakin kita mengenal kebenaran, maka semakin hidup kita mau seperti Yesus. Amin. Tanamkan dulu saudara. Kalau saudara mengenal kebenaran, tapi saudara tidak mau seperti Yesus, kalau kata saya kan, kalau saya mau katakan, untuk apa? Untuk apa? Nggak ada guna saudara. Kalau hanya sekedar tahu Yesus,
nggak ada guna. Iya nggak? Nggak ada guna dong. Maka yang pertama, semakin kita mengenal kebenaran, maka semakin hidup kita mau seperti Yesus. Hidup yang mau diubahkan. Maka itu harus ada komitmen. Nah saudara, saya ajak kita untuk melihat 1 Yohanes pasal kedua. Tolong Bapak David bacakan. 1 Yohanes pasal kedua. 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai 29. Dan kemudian nanti baca 1 Yohanes 3 ayat 7. Jadi buka 1 Yohanes pasal 2 dulu. Tolong baca ayat 28 dan 29. 1 Yohanes Pasal 2 ayat 28 dan ayat 28 dan 29. 29. Iya. Anak-anak Allah, Yes. maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, Tinggal di dalam Kristus. Sama seperti Kristus artinya. supaya apabila ia menyatakan dirinya, Iya. kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari Nah kedatangannya. ini yang tadi saya bilang. Ada catatannya nanti kapan saya akan sampaikan juga ini. Oke, ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, Dia adalah benar, sang kebenaran. Ya. kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Oke, stop dulu, nanti baca yang lain. Stop. Oke, situ dulu. Terima kasih Pak Dede. Kamu harus tahu ya. Kita semua harus tahu, Bapak Ibu yang menonton khotbah ini, saudara harus tahu bahwa setiap orang yang berbuat apa Bapak David? Kebenaran. Lahir dari siapa? Lahir dari padanya. Itu yang tadi saya juga bilang. Kalau Bapak Ibu Tuhan karuniakan anak, ya kan? Anak itu lahir dari darah daging Bapak Ibu. Ya saudara pasti ingin sesuatu yang baik buat anaknya, bukan? Saudara tahu tidak? Secara rohani kita ada anak-anak Allah tadi kan? Maka Allah Bapa pun sangat ingin kita punya kepribadian seperti anaknya yang sulung, yaitu siapa? Yesus Kristus. Bisa katakan amin? Amin. Nah, tambahan lagi satu ayatnya, 1 Yohanes 3 tadi, tolong baca Pak David. Ayat yang 7. Tolong baca ayat 7. 1 Yohanes 3 ayat 7. 3 ayat 7. Anak-anakku, Iya. janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Nah, ini dia. Barang siapa yang berbuat Yang kebenaran berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. katakan amin. Amin. Tadi di 1 Yohanes 2 katakan bahwa ia adalah benar, ya kan? Di Yohanes 3 ini 1 Yohanes 3 katakan sama seperti Kristus adalah benar. Amin. Jadi Amin. saudaraku, saudara tahu enggak? Apa poinnya di sini? Saudara tahu enggak? Bahwa kita ini seperti memikul tanggung jawab yang berat. Amin. Kita harus menampilkan kehidupan seperti Yesus, ya kan? Jadi kita bisa mengerti kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan bilang, kalau kamu ditampar pipi apa? Kiri apa kanan? Kiri. Perintah sih. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita bisa mengerti. Jadi kita tidak hanya penuh dengan teori kepala kita, tapi inilah kita diingatkan. Puji Tuhan. Maka itu saya mau berkata, Tuhan, hanya Engkaulah kebenaran itu. Amin. Bisa mengerti? Bisa menangkap? Amin. Jadi yang pertama, semakin kita mengenal kebenaran, artinya semakin kita mengenal Yesus, pribadi Yesus, maka semakin hidup kita mau seperti Dia. Amin. Pastikan anak David, dia kepingin seperti bapaknya. Amin. Ya kan? Yang seperti begini, seperti begitu. Yang baik-baiknya tentu, yang benarnya. Kita, siapa yang kita teladani? Ya Tuhan Yesus dong. Nggak ada orang lain yang kita teladani. Amin. Kita teladani Dia. Haleluya saudaraku. Amin. Ini yang hikmat yang saya bilang. Inilah hikmat yang datangnya dari atas. Karena yang datang dari atas itu adalah kebenaran. Amin. Amin. Kalau yang datangnya bukan dari atas, maaf, saya belum tentu percaya. Ya kan? Amin. Tahu ya, tapi untuk percaya kayaknya enggak. Saya hanya percaya kepada Dia. Oke? Ya, bisa ngerti ya, nangkap ya. Ini luar biasa saudaraku. Waktu saya persiapkan ini Tuhan, terima kasih. Ya kan? Saya terima kasih Tuhan, Engkau memberikan aku ayat firman Tuhan yang mengingatkan aku. Bahwa jadi sebetulnya ya, kita ini memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Amin. Ya. Selain kita menghidupkan keluarga kita,
secara jasmani, ya. Kita ini harus jadi teladan dalam kehidupan keluarga kita. Orang terdekat dulu, baru tetangga, baru masyarakat sekitar, gereja tentunya kan. Jadi hamba Tuhan terutama apalagi jadi pendeta, memang selalu akan jadi sorotan, saudara-saudara. Melakukan ini dibilang begini, melakukan begini dibilang begini. Tapi itulah kita tetap terus mau belajar kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama, saudaraku ya. Yang kedua, saudara. Yang kedua, nanti ini bisa juga pasti dicatat ya. Yang kedua, hanya firman-Nya dan Roh Kudus dalam hidup kita yang bisa mengalahkan nafsu manusia dan kuasa kegelapan. Yang kedua, hanya firman-Nya dan Roh Kudus dalam hidup kita yang bisa mengalahkan nafsu manusia dan kuasa kegelapan. Dari mana saya bilang ini nafsu manusia dan kuasa kegelapan? Kalau kita kembali kepada ayat bacaan kita, tolong kembali dibacakan ayat yang ke-15, ayat yang ke-15 tadi, Yakobus 3 ayat yang ke-15. Nanti kita akan lihat ayat yang ke-15. Ya. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, Ya. tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Amin. Saudara, kalau saudara lihat lagi, ayat 15 itu artinya sebelum ayat 16 dan setelah ayat 14 ya. Kalau saudara lihat, saya suka mengamati hal-hal seperti begini, saudara. Karena kalau sampai dia lebih dari satu kali ditulis, ini benar-benar kita harus mendapat perhatian. Di ayat 14, ada kata iri hati dan mementingkan diri sendiri. Betul nggak? Dalam terjemahan lain kata iri hati itu kata apa? Betul nggak? Cemburu. Ya, cemburu. Nah, ayat 16 atau ayat 15 ada lagi kata apa? Ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Ya kan? Nah, ini yang kita alami berapa hari ini, yang kita alami. Nah, yang jadi sorotan saya, saudaraku, yang tadi saya bilang, hanya firman-Nya dan Roh Kudus dalam hidup kita yang bisa mengalahkan nafsu manusia ini, yaitu iri hati, kepentingan diri sendiri. Dari mana saya bisa ngomong itu? Mari buka sebentar. Lihat 1 Yohanes 3 lagi, Pak David. Tolong baca ayat yang ke-8. Tadi kan ayat ke-7. Nah, sekarang tolong baca ayat yang ke-8-nya dulu. Ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8. 3 ayat 8. Iya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Amin. Ini sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amin. 2000 tahun lalu dengan cara apa? Dia mati di kayu salib. Untuk menunjukkan kepada dunia, itu namanya itu corpus delicti. Itu misalnya namanya corpus. Jadi harus ada satu mati untuk membuktikan kepada iblis bahwa apa yang kamu lakukan selama ini salah. Adam dan Hawa kan gagal nih. Kemudian Yesuslah yang menjadi Adam yang terakhir. Ya kan? 1 Korintus bilang kan? Korintus. Untuk menunjukkan kepada iblis ini, yang memang dari awal kamu tuh udah dosa. Ya kan? Kamu tuh udah salah. Ini perbuatan itu. Iri hati dan mementingkan diri. Saya tadi bilang, saya ingin menyampaikan tentang Kain dan Habel, saudaraku. Karena walaupun bagaimanapun juga ya, iri hati ini bahaya, saudara. Bahaya banget. Cemburu ini bahaya. Sehingga saya beberapa hari lalu, kemarin saya ada baca tulisan begini ya. Ada orang komen begini. Saya tidak iri hati kalau orang itu dapat rumah, dapat mobil, dapat uang banyak. Saya iri hati kalau orang itu bisa berbuat baik. Nah itu bagus kalau kata saya. Itu iri hati yang positif. Walaupun sebenarnya tidak cocok dipasangkan kalimat ini. Ya kan? Jadi orang itu berbuat kebaikan tuh orangnya, dia rasanya kayak gimana gitu. Dia kepingin juga berbuat lebih. Itu bagus. Satu ayat lagi ya untuk membuktikan ini sebelum saya masuk dalam penjelasan yang kedua ini. Buka tolong Yohanes 14 ayat yang ke-13. Karena tadi saya bilang hanya firman-Nya dan Roh Kudus dalam hidup kita yang bisa mengalahkan nafsu manusia. Oke, nanti saya akan jelaskan Yohanes 14 ayat 13.
Buka dan tolong bacakan Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-13. Yohanes 14. Yohanes 16 ayat 13. Iya, saya salah tulis ayatnya. Betul. Tolong baca, itu maksud saya. Yohanes 16 ayat 13. Iya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh kebenaran. ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu dia. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin, katakan. Amin. Nah, saudara perhatikan ya, itu dari ayat yang dibaca tadi. Tentu kan Pak David kalau mengedit ini kan pasti akan lebih dengar lagi kan? Amin. Lebih dengar lagi. Nah, perhatikan saudara. Tadi saya bilang hanya firman-Nya dan Roh Kudus dalam hidup kita ya yang bisa mengalahkan nafsu manusia dan kuasa kegelapan. Perhatikan. Tolong lihat saya dalam penjelasan ini, firman Tuhan itu mengubahkan kita. Amin. Firman Tuhan ya, mengubahkan kita. Nah, tapi kalau Roh Kudus memimpin kita, setelah kita mengenal sang kebenaran itu, kita memberi diri kita dibaptis, ya, hidup dalam pertobatan, mengikuti Tuhan, jadi orang percaya. Kita mohon Roh Kudus memimpin kita, kata Yohanes 16 tadi. Amin. Jadi dua fungsi ini yang harus ada dalam hidup orang percaya. Dua hal ini yang sangat penting, yang vital, yang tidak boleh tidak ada dalam hidup orang percaya, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus mengubahkan kita, firman-Nya yang mengubahkan kita, dan Roh Kudus memimpin kita. Katakan amin. Amin. Yes, haleluya. Saudara bisa mengerti? Ini yang hikmat dari atas. Saudara, tanpa firman dan tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa hidup seperti Yesus hidup. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Tidak bisa. Berat bagi kita. Siapa yang bisa mengubahkan kita? Orang yang jahat jadi baik itu kan firman Tuhan. Saulus, sebelum dia jadi Paulus, dia berjumpa dengan Yesus. Sang kebenaran, firman yang hidup. Zakeus yang tadi saya bilang, sebelum dia jadi Zakeus yang dipulihkan Tuhan bertobat, dia orang yang jahat, lintah darat tadi saya bilang ya. Siapa dia berjumpa dengan? Yesus. Jadi kalau orang tidak mengalami perjumpaan sama Tuhan, itu berat. Berat. Jadi saya terus mendorong saudara, bapak, ibu, semua kita cari Tuhan. Walaupun KTP kita Kristen, tapi setiap hari kita harus cari Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya hidup kita ini berubah terus. Berubah, saudara-saudara. Haleluya, berubah. Karena kan kita ini kan belum sempurna. Yang di awal tadi saya bilang, apakah kita sudah memiliki sepenuhnya hati atau keperbedaan seperti Yesus? Pasti jawabannya belum, Pak. Belum. Kita tetap terus. Nah, maka itu rajin-rajinlah baca Alkitab. Amin. Rajin-rajin. Karena firman Tuhan yang mengubahkan kita. Dan Roh Kudus ini yang dikatakan Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Amin. Haleluya. Betul nggak? Betul ya. Dua hal ini. Kenapa? Kalau dua hal ini tidak ada dalam hidup kita, oh saudara, kita itu udah hidupnya udah cemburu aja sama keberhasilan orang, ya kan? Iri hati, ya kan? Mementingkan diri kita sendiri aja. Ngapain saya mau nolong orang lain, ya kan? Itu yang tadi bilang, itu yang kalau saudara lihat dalam surat Yakobus itu, sebelum nanti lihat kalau hikmat datang dari atas, murni, pendamai, yang tadi kan, yang dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan itu, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Nah, tolong baca kembali, tolong pada kita membacakan. Tolong baca ayat 14-nya dan ayat 16-nya. Tolong baca ayat 14 dan 16-nya. Karena dua kali disebut di sana. Yakobus 3 ayat 14 dan ayat 16-nya. Yakobus 3 14 dan 16. Yakobus 3 ayat 14 dan 16. 14 16 ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri
dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Betul. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Di ayat 16-nya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Katakan amin. Amin. Apa di sini? Jadi sumbernya di sini. Jadi kita bisa ngerti ya, kenapa sampai Kain bunuh Habel, ya enggak? Ya kan? Iya. Sampai dia melakukan kejahatan membunuh, menghilangkan nyawa adiknya sendiri. Ada iri hati. Alkitab tidak pernah salah. Dikatakan tadi, iri hati itu dikatakan apa? Ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kayak ada apa? Kalau istilah yang dipakai itu apa? Efek apa? Efek domino. Nah, saya mau baca ya ayat 14 dan 16 itu, perhatikan dalam terjemahan yang lain. Saya baca ya. Perhatikan ayat 14 mulai. Tetapi kalau kalian cemburu, sakit hati, dan mementingkan diri sendiri, janganlah membanggakan kebijaksanaan itu. Maksudnya begini, kita ini udah diberkati Tuhan dengan hikmat yang dari atas itu, betul nggak? Ya kan? Tapi kalau kamu masih iri hati, masih egois, ya kan? Masih mementingkan diri sendiri, kamu jangan bangga. Atau dengan kata sederhana, kamu orang Kristen, tapi kamu masih iri hati. Sederhananya begitu. Ya kan? Itu yang tadi Yesus bilang, kita ini memikul beban berat seperti jadi anak-anak Allah. Ya, janganlah membanggakan kebijaksanaan itu. Saya terus baca. Karena dengan itu kalian, tahu nggak apa dibilang? Karena dengan itu kalian memutarbalikan berita yang benar dari surga. Bayangkan, kita dianggap oleh Yakobus ini orang yang memutarbalikan berita yang benar dari Allah dengan punya sifat iri hati dan dengki dan cemburu dan mementingkan diri sendiri. Yang tadi kalau dalam terjemahan yang di Alkitab sekarang dikatakan apa? Dan janganlah berdusta melawan kebenaran, kan di sini. Tapi di sini dikatakan begini loh. Dengan itu kalian memutarbalikkan berita yang benar dari Allah. Saya mau bilang, jahat nggak kayak begitu? Jahat nggak? Ya. Memutarbalikkan. Apa bahasa yang dipakai? Manipulasi. Wah, ayat 16-nya saya baca lagi ya. Itu kan ayat 14. Saya baca ayat 16-nya ya. Perhatikan. Di mana ada cemburu dan sifat mementingkan diri sendiri, di situ juga terdapat kerusuhan dan segala macam perbuatan yang jahat. Saya berdoa, Tuhan, jangan taruh di hatiku, Ibu Gembala dan orang yang kukasihi, tidak ada sifat-sifat iri hati dan cemburu dan Amin. Yang tadi saya bilang, kalaupun saya harus cemburu lihat orang yang bisa menolong orang lain. Nah, saya cemburu itu, karena saya belum bisa sampai gitu. Kita nggak boleh cemburu loh. Kalau ada tetangga kita, keluarga kita, oh punya mobil misalnya, nah, dan tidak penting hal begitu. Amin. Amin. Ya. Ini baru yang kedua loh, masih mau dengar hormat, karena kan udah mau yang ketiga nih, ya kan? Yang ketiga. Gak apa-apa, gak lama kan? Saya memang harus betul-betul saya nggak tahu ya kenapa bisa sampai terjadi banyak hal dalam 1-2 minggu ini. Kemudian saya dibawa seperti begini untuk melihat kebenaran firman Tuhan seperti ini, saudara-saudara ya. Tapi ini satu pembuktian bahwa yang seperti Ibu Gembala bilang, ini semacam konfirmasi. Kadang sesuatu yang kita tidak ngerti terkonfirmasi waktu kita buka Alkitab dan kita baca. Ya kita juga seperti tadi juga bilang, kita juga membenahi diri kita. Jangan, satu catatan penting, jangan kita sudah merasa kita yang paling benar. Itu nggak boleh. Jangan. Kebenaran itu cuma Dia, sang kebenaran. Amin. Kita ini sedang mengikuti Dia, kan? Kita pasti bisa jatuh, amin. Pasti kita mulai lelah, tapi Tuhan selalu pegang tangan kita. Ayo semangat. Udah, nggak usah dihiraukan kata orang. Iya, memang kamu harus banyak berubah, harus lebih sabar, ya kan? Harus sedikit begini, harus kayak begini. Kita yang diingatkan Tuhan terus. Sembari kita juga melihat keadaan dunia ini. Oh, seperti begini. Tuhan terima kasih. Tunjukkan banyak hal. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudaraku, tolong baca David Matius 5 ayat yang ke-10. Injil Matius 5 ayat ke-10 ini khotbah Yesus yang terkenal. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Matius 5 ayat yang ke-10. Matius 5 ayat yang ke-10. Iya.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, Nah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sekali lagi surga. tolong baca. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Yang ketiga, saudara, tetaplah terus berbuat baik dan benar, karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara ingat ya, jangan kepribadian kita yang baik yang sudah kita contoh dari Yesus hilang karena kita dilukai oleh orang lain. Amin. Hilang dalam hidup kita. Karena saya pernah dengar ada bahasa begini, saudara. Ini ada yang ngomong, banyak dulu waktu saya suka. Kalau kamu baik, kalau dia baik, aku akan lebih baik. Tapi kalau dia jahat, aku akan lebih jahat. Kalimat itu nggak bisa masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Amin. Maka itu 4 hal kalau saudara ingat. Saya pernah katakan ini 4 hal ini. Kalau kamu berbuat jahat, kalau ada orang berbuat jahat kepadamu dan kamu membalas jahat, itu namanya balas dendam. Kalau ada orang berbuat baik tapi kamu balas dengan kejahatan, itu namanya tidak tahu diri, ya kan? Kalau ada orang berbuat baik dan kamu juga berbuat baik, itu wajar. Tapi yang luar biasa loh, David, kalau ada orang berbuat jahat, kamu berbuat baik, itu yang Allah. Itu yang amin. Kita tidak ada boleh dendam, kita tidak boleh ada biasa-biasa, kita tidak boleh ada tidak tahu diri. Tapi kita mengatakan apa yang kata Tuhan. Kalau kamu mau memiliki kerajaan surga, maka waktu kamu dianiaya oleh sebab kebenaran, waktu kamu dianiaya oleh sebab kebenaran, tutup mulutmu. Maksudnya begini, saudara, bukan tidak mau ngomong, tidak ada perlawanan. Jari-jarimu ini jangan tergoda untuk apa? Untuk cuap-cuap, untuk balas dendam di mana, di medsos. Ya, memang dia itu lebih baik, bukan tidak mau ngomong maksudnya. Dia diam aja lebih baik. Amin, saudara-saudaraku. Kenapa? Kita mau hikmat yang dari atas itu, yang dari Tuhan melalui surat Yakobus itu tidak hilang. Nah, tolong baca kembali sebagai ayat terakhir. Kembali Yakobus 3. Tolong baca ayat 17 dan ayat 18 yang tadi. Pelan-pelan bacanya, simak. Ada berapa hal di sana? Yakobus 3 ayat 17 dan 18. 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. 1. Murni. Selanjutnya pendamai, 2. Pendamai. peramah, 3. Ramah. penurut, 4. penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, 6. tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran Amin. ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Katakan amin. 8 sama 7 itu. Murni, pendamai, ramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Oh, 8. Ada 8. Yes. Haleluya. Dan buah yang terdiri dari kebenaran, ya, ditaburkan dalam apa? Dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Untuk melengkapi aja, walaupun nggak ada catatan saya, kembali ke khotbah Tuhan Yesus tadi. Tolong baca Injil Matius pasal 5 tentang damai itu. Tadi kan ayat yang keberapa? Yang ke-10 ya. Saya ingat Yesus juga bilang begini, tolong baca pada ayat yang ke Matius ayat 5, ayat yang ke-9 nya. Ya, di atasnya berarti. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Yohanes tadi bilang juga anak-anak Allah. Kenapa? Karena kenapa kita anak Allah? Karena kita datang lahir dari siapa? Dari sang kebenaran. Amin. Amin. Jadi kalau kamu anak Allah, orang Kristen ya, kamu tuh bawa damai. Amin. Bukan bawa rusuh. Bukan bawa berita bohong. Bukan memutarbalikkan. Yang tadi itu, saya waktu baca terjemahan ini sudah ngeri loh saudara. Saya baca terjemahan ini, dibilang tadi kan, dibilang begini kan, karena dengan itu kalian memutarbalikkan berita yang benar dari Allah.
Waduh, ngeri loh saudaraku. Hmm. Ngeri loh, kita putar balikan berita yang benar dari kita putar balikan. Hukumannya saya nggak ngerti, Bu. Saudara, jadi saya cuma bilang, kita mau berbenah diri, mau seperti Yesus. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi yang ketiga, tetaplah terus berbuat baik dan benar, karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Kepribadian kita yang sudah baik saat ini bagus, jangan lenyap, jangan hilang karena ada orang yang menyakiti hati kita, karena ada orang mungkin menjahati kita. Amin. Amin. Nah, anggap itu sebagai satu apa yang tadi kita dianiaya sempurna, kamulah empunya kerajaan surga. Amin. Amin. Haleluya saudara. Jadi masuk surga itu mudah atau gampang? Halo. Mudah, gampang atau sulit? Sulit sekali. Iya. Kenapa? Karena yang masuk dalam surga itu memang anak-anak, tapi yang sudah teruji di dunia ini. Teruji, diuji terus kita. Ya kan? Orang merantau toh. Kita kan dunia ini bukan rumah kita. Bumi ini bukan rumah kita. Kita cuma perantauan, kata Petrus. Kita hanya menumpang, kata Petrus. Dalam 1 Petrus ini. Kita hanya menumpang. Nanti setelah kita pulang, oh masuklah. Udah. Kita diuji banyak. Diuji dengan sakit penyakit, yang tadi ya. Masalah, persoalan. Bahkan kalau kelihatannya aman-aman, sebetulnya disitulah ujian kita juga kan. Itulah hidup kita, ya kan? Sampai maka itu saudara cari terus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita ya. Selamat berjuang. Jangan sia-siakan hikmat yang dari atas. Amin. Amin. Karena kalau kita sia-siakan, tadi dibilang apa? Kita memutarbalikan berita dari Allah. Amin. Dan itu sangat mengerikan. Tuhan Yesus berkati kita semua, Tuhan menolong kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin.